Teror menginap di Hotel Bintang 5 Semarang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Koridor Sunyi. Di episode kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang datang dari sepasang suami istri asal Semarang Timur yang seharusnya menikmati kenyamanan hotel berbintang, tapi justru mengalami teror gaib paling menakutkan dalam hidup mereka. Bayangkan, ketika kita menginap di hotel mewah, pasti yang ada di pikiran kita adalah kenyamanan. Kasur empuk, pendingin ruangan, layanan kamar, dan suasana tenang. Namun, apa jadinya kalau tempat yang seharusnya jadi tempat istirahat itu malah berubah jadi mimpi buruk? Inilah kisah tentang spray dan selimut yang ditarik, suara misterius dari kamar mandi, dan penampakan wanita berpakaian serba hitam di ujung ranjang. Apakah kalian berani mendengarkan sampai habis? Kalau iya, matikan lampu, pakai headset, dan mari kita mulai ceritanya. Bagian 1. Menginap karena terpaksa. Pasangan ini bernama Andi dan Nadia. Mereka tinggal di daerah Semarang Timur bersama 3 anak mereka. Pada bulan Maret tahun lalu, rumah mereka sedang direnovasi cukup besar, termasuk kamar utama yang biasa mereka tempati. Karena itulah mereka memutuskan untuk sementara waktu pindah dan menginap di sebuah hotel berbintang di kawasan Simpang 5, Semarang. Kebetulan mereka memiliki voucher menginap, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Rencananya, mereka akan tinggal di hotel itu selama 5 hari, menunggu renovasi rumah selesai. Hari pertama menginap, mereka datang sekitar jam makan siang. Keduanya mendapat kamar di lantai 5. Nadia sempat bercanda, kalau nggak salah lantai 5. Nomornya rahasia ya, katanya sambil tertawa. Begitu masuk kamar, mereka menaruh barang-barang dan tas pakaian. Namun, karena masih ada urusan pekerjaan, mereka tidak langsung beristirahat. Siang itu mereka keluar lagi, meninggalkan kamar dalam keadaan rapi. Hampir seharian mereka berada di luar, menyelesaikan berbagai pekerjaan, dan baru sekitar jam 11 malam, pasangan ini kembali ke hotel. Badan sudah lelah, mata terasa berat. Yang ada di pikiran hanya ingin tidur nyenyak di kasur empuk hotel. Bagian 2. Awal kejanggalan. Begitu masuk kamar, Andi langsung merebahkan diri di ranjang. Sementara Nadia, seperti biasa, masih melakukan ritualnya, membersihkan wajah dan badan. Setelah itu, ia pun ikut berbaring di samping suaminya yang sudah terlelap. Kasur hotel yang empuk membuat tubuhnya cepat merasa nyaman. Nadia mulai memejamkan mata. Namun, tak lama setelah ia terlelap, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang menarik-narik spray dari bawah kasurnya. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi. Tapi ketika membuka mata, tarikan itu masih terasa. Bukan sekadar halusinasi, benar-benar ada yang menarik kain spray dari arah bawah ranjang. Merasa lelah, Nadia memilih mengabaikan. Ia menutup wajah dengan bantal dan mencoba kembali tidur. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Kali ini, selimut yang menutupi tubuhnya ikut ditarik-tarik. Dan lebih menyeramkan lagi, ia merasakan ada tangan yang menyentuh permukaan kasur, berusaha merebut selimut darinya. Bagian 3. Tangan misterius. Rasa penasaran membuat Nadia nekat mengintip dari balik selimut. Apa yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Ada sebuah tangan, kurus kering, jari-jari panjang, warnanya hitam pekat seperti terbakar. Tangan itu muncul dari sisi ranjang, berusaha menarik selimut yang menutupi tubuhnya. Dengan ketakutan, Nadia langsung menempel ke tubuh suaminya sambil berbisik, "Pah, ada tangan di bawah tuh." Andi terbangun, menoleh. Namun saat itu tangan misterius tersebut sudah menghilang. Dengan suara berat karena mengantuk, Andi hanya berkata, "Kamu ngimpi, dah tidur lagi." Namun Nadia tahu betul, itu bukan mimpi. Ia benar-benar melihat tangan itu dengan mata kepalanya sendiri. Bagian 4. Suara-suara aneh. Mencoba menenangkan diri, Nadia akhirnya kembali berusaha tidur. Ia memeluk erat suaminya agar merasa lebih aman. Sekitar 1 jam, tidak ada gangguan. Ia hampir berhasil memejamkan mata, sampai tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar mandi. Bukan suara air mengalir, bukan pula suara orang mandi, tapi
suara langkah kaki, dan suara keran air yang dibuka lalu ditutup lagi. Suara itu berulang-ulang, pelan, tapi jelas terdengar di telinganya. Padahal, ia tahu tidak ada siapapun di kamar mandi itu. Rasa takutnya makin menjadi. Nadia mencoba membalikkan badan, berharap hanya perasaannya saja. Namun saat itulah, kejadian paling mengerikan terjadi. Bagian 5, penampakan wanita hitam. Di ujung ranjang tepat di kakinya, Nadia melihat sesosok wanita duduk diam. Wanita itu berpakaian serba hitam, rambutnya panjang tergerai. Wajahnya tertutup sebagian, kulit tangannya hitam kelam, dan ia sedang memainkan rambut panjangnya dengan jari-jari kurusnya. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah Nadia. Sekujur tubuh Nadia langsung merinding hebat. Ia berusaha membangunkan suaminya dengan menggongkangkeng tubuhnya. "Pah, bangun pah, ada orang di ujung ranjang." Saat Andi terbangun, sosok wanita itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Namun bulu kuduk Nadia masih berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang ia lihat tadi nyata. Bagian 6. Keputusan keluar dari hotel. Setelah kejadian itu, Nadia tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia memaksa suaminya untuk segera keluar kamar malam itu juga. "Pah, kita pindah hotel sekarang juga. Aku nggak sanggup tidur di sini," katanya dengan suara bergetar. Andi yang masih mengantuk awalnya mencoba menenangkan, tapi melihat wajah istrinya yang pucat dan ketakutan, ia akhirnya menurut. Sekitar jam 1:30 dini hari, mereka berdua membereskan barang-barang dan turun ke lobi hotel. Resepsionis yang bertugas sempat bertanya dengan senyum tipis, "Kok check out tengah malam? Ada apa ya?" Namun Nadia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, masih dipenuhi rasa takut. Yang aneh, resepsionis itu seolah sudah tahu penyebabnya. Hanya tersenyum, seakan menyimpan rahasia. Malam itu juga, mereka pindah ke hotel lain dan tidak kembali lagi ke kamar tersebut. Penutup, itulah kisah nyata dari Nadia dan suaminya Andi yang mengalami teror horor di sebuah hotel bintang 5 di Semarang. Spray dan selimut yang ditarik, suara misterius dari kamar mandi, hingga penampakan wanita berpakaian serba hitam menjadi pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pertanyaannya, apakah kejadian ini hanya halusinasi karena lelah? Ataukah benar ada penghuni tak kasat mata yang mendiami kamar hotel itu? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya pengalaman serupa saat menginap di hotel, jangan ragu untuk berbagi cerita kalian di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor nyata lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.